Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Jamaah Al-Fatih Channel dan sahabat YouTube yang berbahagia. Senang sekali kami dapat menjumpai Anda semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun. Maka mari kita syukuri semua ini dengan mengucapkan kalimat tahmid, alhamdulillahirabbil alamin. Semoga dengan bersyukur dan membanyaknya, maka Allah akan memberikan tambahan rahmat kepada kita. Selanjutnya ingin kami mengajak kepada saudara-saudaraku untuk selalu bersolawat kepada baginda Rasulullah agar kita mendapatkan syafaatnya baik ketika di dunia dan di akhirat nanti. Selanjutnya ingin kami berbagi kepada saudara-saudaraku tentang ilmu yang kali ini dengan judul Orang Muslim Harus Tahu 15 Adab atau aturan di dalam masjid agar tetap dirahmati Allah. Dimanapun kita berada, kita harus selalu menaati peraturan. Ya. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Jadi kita dimanapun berada harus patuh dan taat pada aturan yang berlaku di situ agar kita diselamatkan dari hal-hal yang tidak menyenangkan. Begitu pula dengan di dalam masjid, ternyata banyak dilupakan oleh sahabat-sahabat kita yang memang mungkin belum mengetahui. Ternyata di dalam masjid itu ada aturan yang jelas yang sudah disampaikan oleh para alim, ulama, dan oleh Rasulullah. Yang ingin kami sampaikan hal ini berkaitan dengan apa yang sudah disampaikan oleh Al-Faqih Abu Lais As-Samarqandi yang menyampaikan bahwa ada 15 keagungan masjid yang merupakan tata tertib atau adab ketika kita berada di masjid. Kita harus tahu agar kita tidak melanggar dan kita harus tahu mana yang harus kita kerjakan agar kita mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, dari 15 aturan itu adalah yang pertama, kita dianjurkan untuk mengucapkan salam ketika masuk masjid, tetapi dengan syarat jika orang-orang tengah duduk. Tetapi jika tidak ada orang di dalam masjid atau tengah melakukan sholat, maka uluk salam ditujukan dirinya sendiri dan para hamba Allah yang sholih. Kemudian yang kedua, aturan yang kedua, adab yang kedua, kita dianjurkan untuk sholat sunnah 2 rakaat berdasarkan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, likulli say'in tahiyyatu wa tahiyyatul masjidi rakaatain. Segala sesuatu punya adab dan aturan. Sedang aturan masuk masjid yaitu sholat sunnah 2 rakaat. Ya, itu hal yang perlu dilakukan oleh kita. Kemudian yang ketiga, tidak menyelenggarakan jual beli di dalamnya. Ternyata aturan jual beli di dalam masjid tidak diperbolehkan oleh Allah dan Rasulullah. Maka jangan sampai kita menyampaikan jual beli kepada saudara kita atau kepada orang lain di dalam masjid. Aturan yang keempat yaitu tidak membawa senjata tajam dan sejenisnya yang bisa membahayakan
orang lain. Ya, itu juga tidak dianjurkan. Kemudian yang kelima, ya, ini juga tidak diperkenankan kita mencari sesuatu yang hilang di masjid. Jadi kalau kita kehilangan sesuatu di masjid, tidak dianjurkan kita mencari-cari di dalam masjid. Ya dicari di luar masjid. Kalau tidak ada, ya sudah. Ya kita memang tidak diperbolehkan. Apalagi menuntut kepada takmir masjid atas kehilangan sesuatu, misalnya sepeda motor atau apa. Kita tidak boleh seperti itu. Kemudian aturan yang keenam yang perlu kita ketahui yaitu tidak mengeraskan suara, kecuali zikir yang sekira tidak mengganggu lain orang, ya. Jadi tidak boleh mengeraskan suara kecuali zikir yang sekiranya tidak mengganggu orang lain. Jadi kalau mengganggu orang lain, zikir pun juga tidak dianjurkan, ya. Maka ini harus diketahui agar kita tidak melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah dan Rasulullah. Kemudian aturan yang ketujuh yaitu tidak membahas masalah duniawi, ya, misalnya masalah harta, masalah pelajaran, misalnya kalau anak-anak dengan anak-anaknya membicarakan masalah pelajaran di dalam masjid tidak boleh. Misalnya ada PR besok dikerjakan di mana, seperti itu nggak boleh di dalam masjid, ya. Apalagi membicarakan masalah duniawi yang memang diharamkan, ya. Kemudian aturan yang ke-8 yaitu tidak mengadakan perang mulut atau bertengkar. Di dalam masjid juga tidak diperbolehkan untuk bertengkar atau saling memarahi. Apalagi sampai berkelahi, tidak diperbolehkan. Kemudian aturan yang ke-9 yaitu tidak melangkai orang duduk, apalagi menyakitinya. Jadi kalau ada orang duduk, kita misalnya mau ke shop di depan, kita harus melihat situasi dan kondisi memungkinkan atau tidak kita, ya. Jadi tidak boleh melangkahi orang yang sudah duduk di depan kita. Kemudian aturan yang ke-10 tidak mendesak dan menyempitkan lain orang dalam barisan, ya. Jadi kita tidak diperkenakan kalau anak kecil tuh sukanya main-main tuh, ya, nggak boleh tuh dalam masjid, ya. Suk-sukan nggak boleh, ya, dorong-dorongan nggak boleh di dalam masjid. Apalagi sampai orang lain tidak ada kesempatan untuk beribadah dengan nyaman, ya. Karena tempatnya jadi sempit. Berdesak-desakan tidak boleh. Kemudian aturan yang ke-11 yaitu tidak melewati orang sholat di mukanya. Jadi kalau orang sholat, ya kita tidak diperbolehkan berjalan di depannya, ya. Ya, karena ini memang orang sholat sedang menghubungkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak diperkenankan. Ya, ini tidak sopan. Kemudian aturan yang ke-12 yaitu yang perlu kita ketahui yaitu tidak meludah di dalamnya. Di dalam masjid tidak diperkenankan, ya. Ya, kalau misalnya ada sisa-sisa makanan kemudian dibuang, itu nggak boleh. Itu harusnya diambil kemudian dimasukkan ke tempat yang misalnya ke baju kita, nggak apa-apa. Ya. Tapi kalau sampai jatuh ke masjid nggak diperbolehkan. Kemudian yang ke-13 yaitu tidak membunyikan jari-jari atau menekuk-nekuknya sampai berbunyi itu. Cekluk gitu, nggak boleh itu di dalam masjid, ya. Karena memang aturannya seperti itu, nggak boleh. Karena bisa mengganggu orang sholat akan kekhusyuannya, ya, mengganggu, nggak boleh itu. Ya, meskipun hal yang sederhana, sepele, ya. Kemudian ini misalnya kita pas sedang dalam kondisi tidak sehat, kita tidak boleh meludah di dalam masjid, nggak boleh, ya. Meskipun tidak ada orang di samping kita, tapi tidak boleh di situ, ya. Kemudian yang ke-13 yaitu tidak yang ke-14, ya. Yang ke-14 yaitu melenyapkan kotoran atau najis anak-anak kecil, orang gila, dan menegakkan hukum had. Jadi di sini
Kalau ada kotoran, kita dianjurkan untuk segera mencuci, ya, supaya tidak mengenai orang lain yang tidak tahu, yang menyebabkan sholatnya tidak sah, ya. Anak-anak kecil juga tidak diperbolehkan masuk ke dalam masjid. Ini kadang-kadang ada anak, kecuali yang sudah akil balik, ya. Mengapa demikian? Tidak boleh, karena anak kecil itu kan masih belum khitan, sehingga belum suci, ya. Tidak hanya itu, anak kecil itu nanti bisa mengganggu kekhusyuan orang-orang karena suka bicara dan belum tahu aturan, ya. Nah, kemudian yang terakhir, yang 15, yaitu dianjurkan untuk selalu berzikir kepada Allah di dalam masjid. Itulah hal-hal yang perlu kita ketahui, bagaimana tata krama di dalam masjid agar kita selalu mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya. Barangkali ada kesalahan, kekhilafan, semoga Allah mengampuninya. Dan kami sadar betul bahwa kami adalah orang yang fakir akan ilmu, tepatnya salah serta lupa. Namun barangkali ada benarnya, itu semua milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah wal inayah wal barakah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.